Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih, selamat pagi. Kita semua berhimpun di sini pada pagi hari ini untuk mengenang 1000 hari meninggalnya Bapak Albertus Molek Poneli. Kita merayakan Ekaristi ini dengan satu keyakinan bahwa Allah adalah asal dan tujuan hidup kita. Hidup kita berasal dari Allah dan perjalanan hidup kita pun menuju kesatuan dengan Allah di surga. Saudara-saudara, marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil suci menurut Lukas. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi Aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Terima kasih sekali lagi, selamat Paskah untuk kita semua. Kita memperingati meninggalnya Bapak Albertus ini pada masa Paskah, masih oktav Paskah ini ya. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus putranya, bahwa melalui Yesus kita memperoleh pengampunan dosa, dan Dialah yang sulung dari antara manusia, yang bangkit dari antara orang mati. Melalui Dia kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Yesus di kayu salib memperdamaikan kembali kita orang berdosa dengan Allah. Sebab dosa membuat kita terpisah dari Allah, menjauh dari Tuhan. Dosa seringkali membuat kita makin terpisah sangat jauh dari belas kasih Allah. Namun karena lafaz kurban Yesus di salib, kita diperdamaikan kembali. Artinya kita yang berdosa ini tidak lagi jauh dari Tuhan, tetap dikasihi, diampuni oleh Allah melalui Kristus. Maka ketika Ia dipermuliakan, dibangkitkan, maka dengan itu
perdamaian itu menjadi sempurna. Wafat dan kebangkitan Kristus telah membuka kembali pintu belas kasih Allah yang membuat kita dapat bersekutu lagi dengan Allah Sang Pencipta kita yang mengasihi kita. Maka dengan ini Bapak Ibu Saudari-saudaraku terkasih, apa yang kita dengarkan melalui bacaan pertama dan penegasan melalui perintah cinta kasih yang diungkapkan Yesus dalam Injil Yohanes tidak lain adalah penegasan bahwa kalau kita sungguh percaya, mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang telah wafat dan bangkit, kita mengalami kepenuhan persekutuan dengan Allah karena kita diperdamaikan kembali melalui Kristus Yesus yang wafat di salib dan bangkit dari antara orang mati. Kasih Allah yang telah kita terima itulah yang kemudian dikehendaki oleh Yesus untuk kita teruskan melalui perintah saling mengasihi dalam keseharian kita. Kasih yang telah kita terima tanpa syarat dari Allah hendak kita bagi-bagikan, kita nyatakan kepada sesama, dan dengan saling mengasihi orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan. Ibu hari meninggalnya Bapak Albertus Molek Poneli adalah kesempatan bagi keluarga ini dan bagi kita semua untuk kembali meyakini belas kasih Allah dan menjadi saluran berkat atau belas kasih, saluran kasih Tuhan kepada yang lain, mulai dari tengah keluarga kita masing-masing. Dan saling mengasihi tidak berarti semuanya damai-damai saja, artinya tidak ada lagi yang berantem, tidak ada lagi beda pendapat, tidak ada lagi yang bersungut-sungut. Tetap itu semua ada, tapi di akhir dari semuanya adalah pengampunan, belas kasih, saling menerima satu sama lain. Saya kira dari Bapak Ibu pengalaman hidup bersama ya, mulai kalau suami istri, kalau mulai berantem itu aduh bahaya. Tetapi akhir dari semua itu adalah kalau orang benar-benar saling mengasihi, tidak berakhir dengan tidak saling bicara, tetapi saling mengampuni dan memaafkan. Apalagi Tuhan yang seringkali diingkari gitu ya, seringkali kita tinggalkan gitu ya. Dia tidak pernah ingat lagi dosa yang lalu itu. Dia bahkan selalu membuka pintu belas kasihnya, dan puncaknya adalah Yesus Tuhan kita yang memberi dirinya wafat di salib, ditinggikan di salib dan dimuliakan ketika Ia bangkit. Belas kasih Allah yang sempurna inilah yang hendak kita nyatakan dalam keseharian kita setiap hari. Saya kira pada waktu hidup juga Pak Albertus ini juga sering berantem nih kayaknya. Iya kan? Nah, tapi kasih ya tahulah kan kita juga manusia. Nah, tapi semuanya itu bukan dalam arti dia. Dalam kehidupan ini pasti saja ada hal yang membuat kita beda pendapat, itu beda ide, atau bahkan berantem dalam tanda kutip ya, bertengkar dan seterusnya. Tapi kasih membuat orang bisa mengatasi semua itu, meninggalkan, melupakan semua itu, dan kemudian orang bisa saling memaafkan dan mengampuni. Inilah yang utama, bahwa kita sebagai orang Katolik, orang Kristen itu saling mengasihi tanpa dibatasi oleh kehidupan dan kematian. Karena kita tetaplah satu keluarga milik Allah, baik hidup maupun sudah mati. Tetap saling mengasihi, tetap saling membantu dan menolong. Maka doa kita pada hari ini adalah sebuah wujud kasih untuk membantu saudara-saudari kita, keluarga kita, terutama Pak Albert yang sudah lebih dahulu meninggal. Karena kita tidak ada yang pulang dari surga kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Nah, maka tugas kita adalah kita tidak tahu apakah keluarga kita itu sudah berbahagia atau masih di api penyucian, masih dikuduskan, dimurnikan. Maka tugas kita adalah memberi pertolongan dengan cara mendoakan. Nah, saya kira saya sudah sering menjelaskan ini. Persekutuan gereja
Itu kurang-kurangnya ada tiga jenis gereja dalam gereja Katolik. Bukan gedung gereja, bukan hanya gedung dan gereja yang hidup kita ini, tapi juga tiga jenis persekutuan gereja. Persekutuan yang berbahagia di surga itulah para kudus. Persekutuan mereka yang sedang menderita itulah mereka yang masih di api penyucian. Dan ketiga, persekutuan kita yang masih berjuang, gereja yang masih berjuang di dunia. Tapi kita ini satu kesatuan, saling mengasihi, saling membantu dan menolong. Maka tugas kita yang masih hidup di dunia ini adalah mendoakan mereka yang menderita di api penyucian, dan mereka yang berbahagia di surga. Kita mintai pertolongan untuk mendoakan kita yang masih berziarah di dunia ini. Itulah kemudian muncullah devosi kepada orang kudus. Doa orang kudus lebih besar kuasanya daripada doa kita orang berdosa. Maka dalam hal ini persekutuan kita sebagai gereja ini tidak pernah terpisahkan, baik oleh hidup maupun oleh mati, karena kita semua adalah satu keluarga milik Allah, baik mereka yang sudah berbahagia, yang sedang menderita, maupun kita yang sedang berjuang di dunia ini. Inilah wujud kasih kita satu sama lain. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi seseorang, bukan hanya dengan cara memberi uang, memberi barang atau lain-lain, tapi juga mendoakan, apalagi mendoakan orang yang membenci kita atau memusuhi kita. Itulah wujud kasih paling sempurna, seperti Yesus dari atas salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, sekali lagi kurang-kurangnya ada dua pesan firman Tuhan ini bagi kita semua, bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus yang wafat dan bangkit, dan kemudian Dia mengundang kita untuk mewujudkan kasih yang sama di tengah kehidupan harian, bukan hanya di antara sesama kita yang masih berjuang di dunia ini, juga bagi mereka yang sedang menderita di api penyucian. Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga doa-doa kita sungguh berkenan di hadapan Allah, supaya Bapak Albertus sungguh diperdamaikan dengan Allah sehingga dia berbahagia di rumah Bapa di surga. Amin. Semoga Allah Bapa mempersatukan saudara kita ini dalam persekutuan para kudus. Semoga dia menikmati kebahagiaan penuh mulia di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa menguatkan mereka yang masih ada di dunia ini, dan membantu agar mereka senantiasa bertekun sebagai saudara dengan saling mengasihi dan mengusahakan persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Juga kami mohon ya Tuhan, berkenanlah menyembuhkan Ibu Belinda yang kini sedang dirawat. Berbelas kasihlah kepadanya, anugerahkanlah kepadanya sukacita karena kesembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi semua orang yang mengharapkan doa kami, apapun situasi dan keadaan mereka. Mereka yang sakit, kurniakan kesembuhan. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan dan tantangan, anugerahkanlah pertolongan. Mereka yang sedang berputus asa, kurniakanlah sukacita dan pengharapan pada pertolongan dan bantuan. Mereka yang sedang berjuang mengejar cita-cita, baik pendidikan maupun pekerjaan, anugerahkanlah keberhasilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu. Sekarang kita hening sejenak, kita panjatkan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih-Mu.
Allah Bapa kami, Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi saudara kami, Bapak Albertus Molek Poneli, yang telah Engkau panggil 1000 hari yang lalu, juga bagi keluarga yang ditinggalkannya. Dampingilah kami dalam kehidupan ini, agar kami senantiasa hidup dalam damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Sebab hanya di dalam Dikau kami menaruh seluruh pengharapan dan kepercayaan kami. Semoga saudara kami Bapak Albertus Molek Poneli yang meninggal 1000 hari yang lalu senantiasa bersuka cita karena persatuan dengan Dikau di surga. Bantulah kami juga untuk tetap menjaga kesatuan sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah Ibu Teresia sekeluarga besar yang sedang berjuang juga di dunia ini. Kurniakan kepada mereka keteguhan iman, sukacita, persatuan, juga keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan. Berkenanlah juga menyembuhkan Ibu Belinda yang sedang sakit, dan juga untuk kami semua yang berhimpun di sini. Kurniakan keteguhan iman, dan sanggupkanlah kami mengasihi Dikau dan sesama melalui kata dan perbuatan, melalui kerelaan untuk saling mengampuni dan mendoakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga arwah Bapak Albertus Molek Poneli beristirahat dalam damai di surga. Seluruh keluarga besar yang ditinggalkannya, kita semua yang berhimpun di sini, mereka semua yang kita doakan, dilindung, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi mengenang 1000 hari meninggalnya Bapak Albertus Poneli sudah selesai. Syukur kepada. Mari pergi kita diutus. Amin. Dan memuliakan Dikau karena Engkau begitu besar mengasihi kami sehingga Putramu Yesus Kristus Tuhan kami telah Engkau utus dan rela wafat di salib. Maka kami mohon berkatilah salib-salib ini dan rosario ini. Semoga semua orang yang memandang pada salib Kristus ini Engkau ingatkan untuk rela berkorban saling mengasihi, dan semoga semua yang menundukkan kepala di hadapan salib ini Engkau jaga dan Engkau lindungi dari yang jahat. Dan kami juga memohon berkatilah buku-buku doa ini. Semoga semua orang yang memakai doa-doa ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Engkau dengarkan, dan doa-doa mereka Engkau kabulkan. Biarlah mereka senantiasa mencari Dikau dalam segala situasi melalui doa-doa mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Roh Kudus. Amin.